Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل إليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية وعلى من اتبع الهدى بهداية رب العزة وبعد فيا إخواني رحمكم الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون قال الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah rencana Allah. Sejak zaman azali Allah sudah merencanakan segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Allah. Yang kedua, qadar adalah eksekusi dari qada Allah. Pelaksanaan dari rencana Allah untuk dilaksanakan berkaitan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin harus memastikan diri, meyakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi ini sudah direncanakan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada satu daun yang jatuh dari pohon, semilirnya angin yang berhembus, turunnya hujan, detak jantung kita, tarikan nafas kita, semua ada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mensikapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ilmu tauhid itu ada 3 aliran yang harus kita fahami. Yang pertama ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah yang meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan, dipastikan oleh Allah. Sehingga manusia tinggal menunggu saja qada dan qadar Allah. Yang ini yang disebut dengan aliran fatalism. Bahwa manusia laksana kapas di awang-awang. Bagaimana hembusan angin? Kalau angin barat ke timur, dari timur ke barat, ada hujan akan jatuh
Ini adalah aliran Jabariyah. Manusia tidak ada pilihan kecuali menerima aturan Allah itu. Dan ini yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena manusia diberikan akal, diberikan pilihan oleh Allah. Yang kedua ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah yang memutuskan hubungan ciptaan Allah dengan kemampuan makhluk. Maka di negara-negara barat terkenal dengan aliran yang disebut dengan God is dead, bahwa Tuhan telah mati. Karena kemajuan teknologi pemikiran manusia yang luar biasa. Sehingga semua bisa diatur dengan teknologi, dengan kemajuan zaman. Dan ini bertentangan juga dengan ajaran Islam, syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan Allah juga yang menciptakan kamu melakukan apapun. Ketika kita menulis, bukan hanya Allah menciptakan kita, tetapi Allah menciptakan kita menulis. Ketika kita berbicara, bukan hanya Allah menciptakan kita, tapi Allah menciptakan kita berbicara. Tidak ada yang lepas dari qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua aliran ini harus diluruskan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering mendengar singkatannya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya meluruskan akidah Jabariyah dan Qadariyah. Maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 dimensi ketika kita menyikapi qada dan qadar Allah. Rencana dan keputusan Allah. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Kaitan dengan akidah keyakinan kita. Memang benar bahwa semuanya yang baik maupun yang buruk, sehat, sakit, untung, rugi, semua adalah keputusan Allah. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul katakan wahai Muhammad, la yusibana tidak akan menimpa kepada kita apapun itu. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Saat ini, detik ini kita kumpul di masjid ini. Jumlahnya sekian. Kita sedang duduk, kita sedang mendengarkan khutbah. Ini adalah keputusan Allah di Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat. Maka sekali lagi bahwa bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitan dengan qada qadar itu, bahwa kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi ini adalah keputusan Allah. Dimensi yang kedua, ada etika ketika kita berbicara. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ini etika ketika kita mengungkapkan. Ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan, ternyata berhasil. Ma asaba min hasanatin faminallah, katakan dari Allah. Sandarkan kepada Allah. Kita sehat,
kita lulus, kita gol, kita berhasil, katakan dari Allah itu. Ketika Nabi Sulaiman dipuji-puji karena bukan hanya seorang nabi, raja, pinter, kayanya luar biasa. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Dan Tuhanku sedang menguji apakah aku syukur atas anugerah itu atau malah kufur terhadap anugerah itu. Tapi yang pertama diajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun, maka ucapkan itu dari Allah, alhamdulillah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ketika ada qadarullah, kepastian Allah yang menimpa kepada diri kita, itu tidak baik. Kita sakit, kita gagal di perjalanan umpamanya, ada kecelakaan, jangan katakan dari Allah. Famin nafsik, katakan ini kesalahanku. Ini kesalahanku. Walaupun tadi dalam keyakinan kita yang baik maupun yang buruk itu semua datang dari Allah. Tetapi ketika itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan dikatakan, tidak sopan kita mengatakan, kenapa kamu sakit? Saya sakit karena Allah. Saya sakit, saya gagal oleh Allah. Itu tidak sopan. Famin nafsi, katakan dari dirimu. Kenapa? Karena Allah sebelumnya, sebelum melakukan pasti Allah memberi pilihan. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam dalam waktu durasi 100 tahun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, kami ya Allah yang menganiaya kita. Bukan engkau yang salah, kami yang melanggar aturanmu ya Allah. Ketika Nabi Yunus oleh Allah ditegur dan diterkam ikan paus selama 40 hari 40 malam, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang berbuat aniaya ya Allah. Demikian etika, walaupun dalam keyakinan kita bahwa yang baik, yang buruk itu semua dari Allah. Tapi ketika kita berbicara etikanya, jangan menyandarkan yang buruk itu kepada Allah. Karena Allah sudah memberi pilihan. Dimensi yang ketiga, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kita menyikapi qada dan qadar Allah, Allah memberikan pilihan-pilihan. Kita diberikan ruang yang luas. Kita diberikan kesempatan oleh Allah yang luas sebelum melakukan apapun. Allah memberikan akal kepada kita. Dan akal ini adalah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau kucing dihadapkan ikan yang dibakar, ikan mentah, dan ikan pepes, kucing tidak akan memilih. Tetapi kita manusia yang diberi akal pasti akan memilih. Sesuai dengan ikhtiar kita akan diberikan akal. Karena itu kenapa diharamkan minuman khamr? Kenapa diharamkan judi? Karena ketika minuman khamr itu akan merusak akal, maka fungsi akal sudah tidak berfungsi lagi, maka sifat kemanusiaan akan hilang. Sehingga manusia akan sama dengan binatang. Itulah kenapa diharamkan melakukan apapun yang merusak akal kita. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Karena itu yang ketiga, dimensi yang ketiga, saya bacakan arahan dari Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib kita akan menjadi baik atau tidak baik, menjadi hebat, menjadi pinter, menjadi sehat, menjadi apapun, kecuali kita merubah nasib kita. Allah memberikan ruang kepada kita, silakan. Maka diutuslah para nabi. Dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sampai hari ini. Menjelaskan. Nih jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik, ini jalan keselamatan, ini jalan yang akan celaka, silakan pilih. Dengan akal sehatmu. Tapi ketika memilih jalan yang buruk, oleh Allah akan diantar juga. Tapi jangan menyalahkan Allah, karena sudah diberi pilihan. Allah memberikan pilihan. Para da'i di mana-mana menyampaikan pilihan. Hidup ini adalah alternatif pilihan. Sehingga ketika kita salah memilih, jangan menyalahkan Allah. Kenapa kamu memilih jalan yang tidak baik? Ini pentingnya para da'i, para ulama menyampaikan pilihan-pilihan. Dan kewajiban kita untuk tetap memelihara kewarasan, kesehatan akal kita untuk memilih ke depan kita apa yang akan kita lakukan. Ini ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka ada yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu ada dua dimensi. Yang pertama, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berikhtiar. Kalau kita melihat sosok Rasulullah, junjungan Nabi kita, dipastikan beliau akan dikabulkan doa. Dipastikan beliau akan mendapatkan perlindungan Allah. Tapi kok kenapa ketika dikejar-kejar waktu hijrah, beliau melakukan upaya. Beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Beliau keluar tengah malam. Beliau keluar dari pintu belakang. Beliau minta ditemani oleh sahabat bertanya Sayyidina Abu Bakar. Beliau kemudian bersembunyi di Jabal Thur. Padahal beliau adalah manusia yang pasti dicintai, dikabulkan, dijaga oleh Allah. Tapi kok kenapa melakukan hal-hal itu? Ini sebagai pembelajaran kepada kita sebagai umatnya. Jangan mentang-mentang karena kita tukang tahajud tiap malam. Jangan mentang-mentang karena kita tidak pernah lepas Senin Kemis puasanya. Bahkan puasa Daud. Kemudian kita meninggalkan ikhtiar kita. Karena yang dilihat oleh Allah bukan hasil tapi ikhtiarnya. Yang dilihat oleh Allah bukan ujung. Bukan akhir tapi ikhtiar kita. Kemauan kita. Boleh jadi ada orang yang dagang dari pagi sampai sore. Bawa pikulan, jualan bubur. Kemudian menawarkan ke kampung-kampung. Dia tidak mendapat uang hanya sedikit sekali. Tapi jangan kira bahwa dia sudah mendapatkan pahala di hadapan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena berteriaknya, karena jalannya itu yang akan dinilai oleh Allah. Bukan hasilnya. Boleh jadi ada orang yang tidur, datang uangnya banyak tetapi tidak ada ikhtiarnya. Allah akan melihat ikhtiar-ikhtiar kita, kemauan kita dalam apapun. Ibadah kita, pekerjaan kita itu yang dinilai ikhtiar. Tapi tentu ikhtiar yang sesuai dengan aturan Allah. Kalau ikhtiarnya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan menyalahkan kita. Kenapa? Karena memilih jalan yang bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan menjadi satu acuan untuk kita semua. Bahwasanya kita bukan menunggu takdir Allah, keputusan Allah. Tetapi kita harus menyiapkan diri. Menyambut bahwa 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, seminggu ke depan. Bagaimana kita membuat rencana yang terbaik. Rencana yang terbaik. Kita jangan melihat gagal atau tidak gagalnya. Tetapi bagaimana ikhtiar kita yang baik sesuai dengan aturan Allah. Itulah yang akan menjadi nilai atau pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan bimbingan, inayah, hidayah kepada kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita sesuai dengan permohonan kita dalam tiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang dimana engkau meridhoi kami dan memaafkan dosa-dosa kami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Istawu sufakum. Istawu rahmakumullah. Luruskan, rapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.